Salam damai, salam sejahtera semua saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya penyertaan dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara, saya ada kesaksian di mana saya ada bertemu dengan seseorang dan orang tersebut ada bertemu dengan seorang dukun atau orang pintar yang sudah sangat dikenalnya. Dan dukun tersebut mengatakan kepada dia bahwa ada beberapa hamba Tuhan datang kepada dia untuk meminta kuasa agar ketika menumpangkan tangannya kepada jemaat dan jemaat bisa jatuh. Dan ketika orang tersebut menyampaikannya kepada saya dan saya sangat terkejut, saudara. Dan bukankah ini suatu kekejian bagi Tuhan? Dan saudara, setelah itu apa yang terjadi? Dukun tersebut mendatangi rumah saya yang disaksikan langsung dengan mata kepala seorang pembantu saya. Dia melakukan apa, saudara? Dia berjalan bolak-balik di depan rumah saya sebanyak 10 kali dengan mulut yang berkomat-kamit. Dan apa yang terjadi setelah dukun tersebut pergi? Pembantu saya mengalami sakit pusing pada kepalanya, saudara. Dan dia mengatakan bahwa kepalanya seperti ada di bawah dan kakinya seperti ada di atas. Dan tidak lama dari itu, pembantu saya mengalami sakit gila, saudara. Dan dia tidak mengenal orang dan dia berbicara sendiri. Dan akhirnya pada saat itu, saya membawa dia ke seorang hamba Tuhan untuk didoakan, dan puji Tuhan pada saat itu pembantu saya sembuh. Dan beberapa tahun kemudian, saya mendengar dari beberapa orang dan dukun tersebut sudah meninggal, saudara. Dan mengapa dukun tersebut mendatangi rumah saya, saudara? Karena sesungguhnya dukun tersebut sudah seringkali menyerang saya dengan ilmu santet, saudara, terhadap keluarga saya karena dia ingin menyakiti dan membunuh keluarga saya. Tetapi tidak berhasil karena Tuhan menyertai saya, karena saya hidup di dalam kekudusannya. Saya juga melakukan praise and worship, saya juga berdoa, saya juga berpuasa, dan saya juga didampingi oleh seorang hamba Tuhan. Dan memang sebelum dukun tersebut meninggal, memang hamba Tuhan tersebut ada menubuatkan mengenai dukun tersebut bahwa dukun tersebut akan mengalami sakit. Dan itulah sekilas kesaksian saya, saudara, saya bagikan kepada saudara-saudara semua agar menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Dan saudara, saat ini saya akan berbicara mengenai kekristenan yang bertopeng. Saudara, apa sih arti dari topeng itu? Bukankah topeng dipakai seseorang untuk menutupi keburukannya, agar kejelekan dan keburukannya tidak dapat terlihat di depan banyak orang? Dan biasanya orang dunia menamakan ini adalah bermuka dua. Dan saya mau bertanya, bagaimana dengan kehidupan kekristenan di dunia ini sekarang? Apakah masih ada kehidupan kekristenan yang hidupnya penuh dengan topeng? Dan saya katakan topeng karena seseorang memiliki penampilan hati dan pikiran di depan banyak orang berbeda dengan di belakang banyak orang. Dan biasanya tipikal orang yang seperti ini akan memakai dengan segala kelicikan, tipu daya, dan akal bulusnya untuk menutupi kekurangannya di depan banyak orang, bahkan jemaat Tuhan. Dan bukankah ini adalah suatu sikap yang tidak terpuji di hadapan Tuhan? Dan Tuhan pernah mengatakan ini kepada saya ketika Tuhan datang kepada saya. Janganlah kamu menggunakan kelicikan dan akal bulusmu kepada orang lain. Saudara, mungkin seseorang bisa berbohong terhadap orang banyak, bahkan jemaat Tuhan. Tetapi sesungguhnya orang tersebut tidak dapat bersembunyi dari pandangan Tuhan, karena kegelapan dan kelam kabut tidak dapat menutupi segala kesalahan, keborokan, ataupun kepalsuan orang tersebut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan melihat setiap perbuatan anaknya satu persatu di muka bumi ini, dan tidak ada yang tersembunyi. Dan yang saya mau sampaikan di sini adalah hidup kekristenan yang penuh dengan topeng, lambat atau cepat
akan menghancurkan dirinya sendiri, bahkan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Saudara, mari kita lihat kitab Matius 7 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan pada ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, saya dulu tidak mengerti firman ini dan saya bertanya, mengapa Tuhan tidak mengenal mereka? Dan Tuhan mencapakan mereka, dan Tuhan mengatakan mereka semua adalah pembuat kejahatan. Saya akan jelaskan di sini bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan firman yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Seseorang yang bernubuat, mengusir setan, bahkan melakukan mujizat yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya kuasa yang dia peroleh bukan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kuasa itu kepada mereka. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengutus mereka. Dan kuasa tersebut mereka peroleh dari iblis melalui seorang dukun. Oleh karena itu, di dalam Matius 7 ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka semua adalah pembuat kejahatan. Dan Tuhan Yesus mencampakkan mereka. Dan ini akan menjadi pedang bermata dua bagi dirinya. Artinya, pedang itu akan menusuk dirinya ketika apa yang diucapkannya, apa yang diajarkannya kepada banyak orang, bahkan jemaat Tuhan, tidak selaras dengan kehidupan sesungguhnya yang dijalankan oleh orang tersebut. Inilah saudara yang dinamakan mendukakan Roh Kudus. Seseorang yang mendukakan Roh Kudus, lebih baik dia tidak melayani Tuhan daripada dia melayani Tuhan tetapi dia mendukakan Roh Kudus. Dia berbohong di hadapan Tuhan maupun di hadapan banyak orang, bahkan jemaat Tuhan. Dan saya harap jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang menjalani kehidupan kekristenan yang bertopeng. Karena sesungguhnya bukan label Kristennya yang membawa kita semua kepada keselamatan dan memperoleh hidup kekal abadi di sorga. Tetapi justru bagaimana sikap dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Apakah sudah hidup benar atau tidak? Dan itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan dan memperoleh hidup kekal abadi di sorga. Mungkin semua orang Kristen sudah sangat tahu bahwa seorang Kristen harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu merupakan suatu syarat mutlak yang harus dilakukan untuk memperoleh kerajaan sorga. Tidak bisa tidak, saudara. Tetapi mengapa Alkitab sendiri mengatakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-13, di dalam suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang Israel yang berbondong-bondong datang kepada dia, yaitu, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Yang artinya, saudara, semua orang Kristen tahu kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran itu sendiri. Dan mereka tahu itu adalah perintah Tuhan dan harus dilakukan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka tahu itu adalah larangan-larangan Tuhan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi itu dilakukan. Dan bukankah ini menjadi suatu kemandulan rohani bagi orang tersebut? Saudara, marilah untuk memiliki keintiman dan hidup melekat dengan Tuhan dan bagaimana mengundang hadiratnya. Saudara dapat melihat video saya sebelumnya yang berjudul Kerajaan Allah dan Kebenarannya.
Marilah saudara semua kita katakan Tuhan Yesus kita dahsyat dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.